Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Pangandaran. Ketemu lagi dengan saya pada aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah Ibu Sriah SPD MPD sebagai fasilitator dan Bapak Yosep Rizal Susanto sebagai pengajar praktik, dan saya Sri Saripatul Mukaromah sebagai calon guru penggerak. Rencana tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan adalah: pertama yang akan saya lakukan adalah melihat dari latar belakang murid yang tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Untuk selanjutnya yaitu tujuan aksi nyata. Tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan di sini yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalian tadi setelah berolahraga, ya istirahatnya sudah cukup? Nah, sekarang Ibu akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sekarang coba kalian tuliskan apa yang ingin kalian tulis di kertas tentang keyakinan. Kalian tulis apa yang ingin kalian sampaikan tentang keyakinan kelas kita. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Atau apa lagi? Saling tolong menyemangati, saling menghormati dan menghargai. Apa lagi coba sebutkan? Saling membantu. Nah, yang kalian sampaikan barusan, silakan kalian tulis di kertas yang telah diberikan kepada kalian ya. Nanti hasilnya Ibu akan pajang di dinding kelas kalian ya. Sekarang coba tulis mulai ya. Kurangnya sama kurang terus Bu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Gugus 418, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Gugus 418, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru se-Gugus 418. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, dan sampai kepada kita, mudah-mudahan menjadi umat yang selalu setia
Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, hari ini merupakan KKB di bulan November. Seperti biasa kita melaksanakan KKB rutin kita laksanakan di gugus kita. Namun ada hal yang sedikit berbeda dari KKB yang sudah kita laksanakan. Kebetulan hari ini kita kedatangan atau mendapatkan rekan guru kita yang sedang melaksanakan pendidikan guru muda. Jadi insya Allah nanti materi yang akan menyampaikan materinya adalah beliau, yaitu Ibu Sri Khalifatul Mukarramah. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, insya Allah nanti sambutan disampaikan oleh Bapak Ketua Gugus. Kemudian yang ketiga penyampaian materi, keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah kesimpulan doa dan tutup. Bapak Ibu sekalian, hari itu kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini. Agar menghemat waktu, mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya kedua sambutan. Insya Allah sambutan hanya satu, yaitu Bapak Ketua Gugus tulis pengabatan kepada beliau waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu dari yaumil qiyamah. Puji dan syukur adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini telah memberikan berbagai nikmat yang begitu berharga kepada kita, terutama nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat ini kita semua bisa berkumpul bersama pada kegiatan yang sangat berharga di kesempatan siang ini. Tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda tercinta yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kepala sekolah se-Gugus Tanpa Lancar yang saya hormati, Bapak Ibu guru peserta KKG yang hadir pada kesempatan ini, juga yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua sampai saat ini masih bisa melaksanakan kegiatan rutin bulanan kita yang tentu sudah tidak asing bagi kita semua, yaitu kegiatan kelompok kerja guru di Gugus Tanpa Lancar. Kemudian sebagai sambutan pada kesempatan ini, saya mohon marilah kita semua memanfaatkan kegiatan ini sebagai media bagi kita untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik, terutama mungkin di pendidikan abad 21 yang senantiasa menuntut kita sebagai tenaga pendidik untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap dunia pendidikan demi mencerdaskan pendidikan khususnya di lingkungan kita. Dan sebagaimana telah disinggung oleh
pembawa acara tadi, pada kesempatan ini kita sebagian dari ibu guru ada yang mengikuti program pengimbasan dari pendidikan guru penggerak, kalau tidak salah angkatan ke-6 di Pangandaran. Jadi pada kesempatan ini saya mempersilahkan waktu yang sangat leluasa untuk menyampaikan materi tentang budaya positif, dan silakan ibu bapak semua menyimak, bahkan apabila mungkin nanti bila mana perlu kita apa yang perlu kita tanyakan, silakan tanyakan kepada pemateri guna meningkatkan dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan kita tentang pendidikan dari materi yang disampaikan oleh guru penggerak tadi. Rupanya mungkin tidak banyak yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas hadirin, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua Gugus yang sudah memberikan sambutan atas kegiatan kita hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sampai kita di materi utama atau acara utama, yaitu penyampaian materi tentang budaya positif. Dan kepada yang terhormat Ibu Sri Mukarramah, dengan seluas-luasnya kami berikan waktu untuk menyampaikan materi tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja, puji beserta syukur kehadiran Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam selamanya kita limpahkan kepada baginda kita Ani Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menyampaikan materi, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa, mungkin ini salah satu tugas dari pendidikan guru penggeraknya. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi terkait budaya positif yang nantinya diharapkan bisa dilaksanakan di sekolah kita masing-masing. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua KKJ, Bapak serta Ibu Kepala Sekolah, serta rekan-rekan Bapak serta Ibu Guru semuanya yang bisa hadir di sini. Baik, untuk mempersingkat acara atau mempersingkat, saya akan membahas tentang budaya positif. Di mana budaya positif ini, kalau misalnya sebetulnya kita sudah sudah di sini lebih, saya juga pernah melaksanakan ini di sekolah tentang budaya positif ini. Cuman ada beberapa orang yang mengatakan ibu ini lebay seperti itu. Anak salah kok malah dilus-lus apa gimana gitu kan, tidak dihukum gitu kan. Nah, sebetulnya ada langkah-langkah yang harus kita laksanakan apabila peserta didik atau murid kita itu melanggar aturan sekolah atau bagaimana gitu ya. Baik, supaya kita lebih jauh atau lebih paham apa sih budaya positif gitu ya. Nah, konsep utama dari modul budaya positif yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Motif perilaku manusia, 5. Posisi kontrol restitusi, kemudian 6. Keyakinan keras, dan ke-7 segitiga restitusi. Nah, itu materi yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini.
kondisi pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Tentunya Bapak Ibu juga sudah tahu ya, profil Pancasila itu, profil belajar Pancasila itu apa saja? Di antaranya ya mandiri, terus bernalar, kritis, kemudian kreatif, bergotong royong, inovatif. Ya, itu salah satunya dari profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbenak, yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering harus dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena disiplin tidak dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif dan jika perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak sabar melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi kata Ki Hajar Dewantara intinya harus berasal dari diri kita sendiri untuk disiplin itu ya. Karena kalau tidak ada dari diri kita susah untuk disiplin sendiri. Nah, sebagai pendiri, tujuan kita adalah menciptakan, maksudnya dari tujuan dari mendisiplinkan itu yaitu supaya anak-anak kita memiliki disiplin diri sehingga mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Jadi harus berasal dari diri sendiri atau intrinsik. Kemudian ketika kebutuhan dasar manusia, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Yaitu ini sudah pasti bahwa manusia itu membutuhkan kebutuhan ini, kebutuhan dasar ini yang ada pada manusia, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang selanjutnya itu kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita kalau mau menghukum atau mau membuat kedisiplinan, peraturan itu kita harus mempertimbangkan ini, bahwa manusia itu termasuk anak-anak didik kita itu ini kebutuhan dasarnya harus kita perhatikan dulu gitu. Kemudian yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Diana Dawson dalam bukunya Restructuring School menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kemudian 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau motivasi intrinsik.
Nah, jadi sebetulnya manusia itu mempunyai motivasi perilakunya itu dari ketiga ini. Misalkan karena tidak dapat menghindari ketidaknyamanan, gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, siapa masalah bisnis teh usaha menghindari apa untuk mendapatkan imbalan, atau memang di hukum itu tidak enak dihindari oleh salah satu murid misalnya karena untuk menghindari ketidaknyamanan, gitu ya. Itu motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat, yang kelima ya, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dialogus yaitu posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi monitor atau pemantau, kemudian posisi manajer. Nah, kita sebagai pendidik mau memposisikan di mana terhadap murid-murid kita. Apakah posisi penghukum? Tentunya yang menghukum itu seperti apa? Misalnya begini, posisi penghukum itu, kamu kenapa kesiangan? Nah, sekarang kamu berdiri di depan kelas. Nanti kalau sudah selesai jam pelajaran ibu, kamu boleh istirahat. Itu contohnya posisi penghukum. Kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Contohnya seperti apa? Nah, kamu setiap hari kok kesiangan. Ibu malu sama kepala sekolah. Ibu ditegur terus oleh kepala sekolah karena kamu selalu kesiangan. Yang kena itu ibu. Itu kan posisi merasa bersalah pada diri murid. Kemudian posisi teman, menghukum tapi sambil bermain atau ngeliat istilahnya si guru tersebut. Misalnya begini, kamu ya, kenapa kesiangan lagi? Kamu tidurnya kesiangan ya? Nanti kalau kamu kesiangan lagi, ibu akan jeber nih nanti telinga kamu. Nah, itu misalkan posisi teman. Pendidik yang memposisikan itu sebagai teman cara menghukumnya, gitu ya. Kemudian posisi monitor atau pemantau. Kemudian posisi manajer. Nah, itulah program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dialogus dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naden yang terlambat hadir 20 menit ke sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah
Yang keenam yaitu keyakinan kelas. Nah, saya sudah membuat tentang keyakinan kelas di kelas saya. Nah, tapi keyakinan kelas itu harus atas kesepakatan kelas tersebut ya. Nanti Bapak Ibu boleh mencoba membuat keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Bentukan keyakinan kelas seperti keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya ini ya. Secara kedoknya. Menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Ibu, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga. Contohnya ini ya. Secara kedoknya. Menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Ibu, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa adanya ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain uang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku baru menanyakan di depan Pak. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya memarahin mereka Pak. Kesel banget. Dia sudah melakukan validasi tindakan. Oh begitu. Tapi kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya dari diri lah. Aku saya dikasih. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak begitu gagal, hanya mengenal-kenal. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mengenal saja. Betul padahal saya pasti beda diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah ini yang ketujuh yaitu tentang segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah jadi kalau ada murid kita yang berbuat salah, yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi kita harus menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, seperti apa cara melaksanakan dari menstabilkan identitas itu? Kata-katanya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nah, misalnya gitu ya. Tidak, jadi semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, misalnya
gitu ya, kita sampaikan kepada murid kita yang berbuat salah. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kemudian Bapak tidak tertarik mencari apa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu kata-katanya ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Misalnya kesal atau anak itu, saya kesal Pak. Iya, kamu berhak merasakan hal itu. Nah, kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Berarti si guru tersebut memberikan apa? Mencari diri sendiri dalam anak-anak tersebut. Apa istilahnya ya? Apa? Memposisikan diri si anak tersebut gitu ya. Kemudian kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Nah, ditanyakan dulu alasannya, apa alasannya. Nah, kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu misalkan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi di sini Bapak Ibu harus membuat dulu keyakinan kelas. Seperti apa sih keyakinan kelas itu? Contohnya, misalnya saling menghormati dan menghargai antar teman. Kemudian tolong menolong. Keyakinan kelas itu yang simpel tapi sedikit, tidak panjang, sehingga mudah diingat oleh anak-anak. Misalnya berpakaian yang rapi, tidak boleh keluar kelas apabila tidak minta izin. Kemudian misalkan tidak boleh jajan kalau tidak sedang istirahat, gitu ya. Itu contoh-contoh dari keyakinan kelas. Sudah di sini saya telah membuat tentang keyakinan kelas ya, segitiga resolusi gitu ya, dari validasi tindakan, kemudian yang terakhir tentang 3 restitusi ya. Barangkali bisa sedikit dilihat dulu ya. Buat terus mengedit video gitu ya. Nanti juga misalnya kalau Bapak Ibu kebagian atau ada kesempatan yang baik untuk menjadi calon guru penggerak, prosesnya begini. Nanti juga akan seperti saya menyampaikan seperti ini juga gitu ya. Tapi nanti saya siap membantu gitu kalau dibutuhkan. Nah, ini adalah restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini ada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ada skenario permasalahan. Jadi di sini, nah ini kasusnya. Wilda dan Alifia, mereka siswi kelas 4 SS 2 Jasari. Pada hari Jumat, Alifia ketemuan sedang mencoret-coret buku beban Wilda. Padahal temannya yang lain begitu kelihatan bahagia karena sedang membuat tugas. Nah, ini adalah kasusnya. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi mencari masalahnya seperti apa gitu. Dicari dulu masalahnya. Jangan langsung saja memberi hukuman gitu. Mencari dulu alasannya kenapa. Validasi tindakan. Kata-katanya seperti tadi, tapi bisa boleh seperti itu, seperti yang ini, tapi juga bisa ditambahkan. Pokoknya yang menurut Bapak Ibu baik saja, tidak sampai menghukum istilahnya ya.
pakai baju pramuka sendiri, namanya sedangkan seharusnya pakai baju merah putih gitu ya. Sama seperti tadi ya, langkah-langkah dari segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin masih banyak sekali kekurangan dalam penyampaiannya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Ya, terima kasih. Waktu dan acara saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, baru saja kita menyimak dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Syarifatul Mukarramah tentang materi budaya positif, dan saya kira kita semua banyak yang sudah melakukan sebetulnya, tetapi paradigma menghukum itu selalu menghantui setiap diri kita. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Syarifatul Mukarramah ini menjadi pembelajaran buat kita untuk kita semua, insyaallah ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Acara demi acara telah kita lalui bersama, alhamdulillah dalam keadaan lancar, dan kita semua sampailah di penghujung acara. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai di sini dulu mungkin acara atau kegiatan KKG kita hari ini. Kita akan ketemu di bulan berikutnya. Terima kasih. Kita tutup bersama kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan yang saya sampaikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.